Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku sekalian, untuk hari ini pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia, menunjukkan sikap disiplin kalian terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum. Kalian bisa mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia, dan kalian juga bisa menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baiklah, coba kalian amati gambar berikut ini. Apa yang kalian bisa buat untuk pertanyaan? Bisa kalian tulis di buku kalian. Pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan tentang gambar tersebut? Oke. Sistem hukum di Indonesia, kalau kita lihat dari arti dan maknanya adalah bahwa hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyelesaikan dengan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Ini menurut Immanuel Kant bahwa hukum ini tidak terlepas dari hak-hak orang lain dan kebebasan orang lain. Sistem hukum di Indonesia itu bisa diartikan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Jadi peraturan atau hukum itu memiliki aturan dan sanksi yang tegas. Itu ciri dari hukum. Makna dan karakter yang lainnya dalam hukum itu juga mempunyai fungsi. Fungsi hukum itu antara lain sebagai alat pengatur tata tertib, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin, dan ketiga penggerak pembangunan. Nah, kalau kita lihat sistem hukum di Indonesia, yaitu bisa digolongkan ke dalam beberapa penggolongan. Yang pertama yaitu hukum menurut sumbernya. Hukum menurut sumbernya itu ada hukum undang-undang, hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, dan hukum traktat. Yang ada di Indonesia ini sumbernya diambil dari keempat sumber hukum ini. Bisa dari jurisprudensi, bisa dari hukum adat yang sudah berlaku di Indonesia, dan ada juga hukum yang bersumber dari hukum undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Nah, menurut bentuknya hukum ada dua, hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Kalau kita lihat gambar di samping ini, hukum yang tertulis atau contohnya itu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada lain juga hukum yang tertulis bisa Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang HANKAM, dan sebagainya. Jadi hukum menurut bentuknya itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya hukum tempat berlakunya. Nah, maksudnya di sini adalah hukum itu bisa menjadi jadi tiga kategori sesuai dengan tempatnya, yaitu hukum nasional, internasional, dan asing. Selanjutnya hukum menurut waktu berlakunya. Nah, ini yang menjadi sering perdebatan bahwa hukum apa yang berlaku saat ini disebut adalah ius constitutum. Kalau hukum yang akan berlaku yang akan datang atau masih berupa rancangan undang-undang itu disebut sebagai ius constituendum.
artinya hukum yang akan diberlakukan yang akan datang. Waktu berlakunya juga ada hukum universal, hukum asasi, dan hukum alam. Nah, ini yang berlaku saat ini di Indonesia adalah jus constitutum, yaitu hukum positif yang berlaku saat ini. Selanjutnya, menurut cara mempertahankannya, hukum material dan hukum formal. Hukum juga bisa lihat dari menurut sifatnya. Ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Ya, jadi hukum itu bisa memaksa atau melengkapi hukum yang sudah. Selanjutnya, menurut wujudnya, hukum itu ada hukum objektif dan hukum subjektif yang mengatur tentang hak subjek. Nah, selanjutnya, penggolongan hukum menurut pribadi yang diaturnya. Hukum satu golongan, bisa hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Jadi, setiap yang diaturnya apakah bersifat hanya untuk satu golongan, atau untuk semua golongan, atau antar golongan. Nah, ini juga ada penggolongan hukum menurut isi masalahnya yang diatur. Ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik biasanya berisi tentang hak-hak dan kewajiban setiap individu. Kalau hukum privat yaitu yang membahas tentang hak pribadi masing-masing. Nah, diadakannya tujuan hukum tadi antara lain sebagai berikut, yaitu mendatangkan tata dan damainya dalam masyarakat, mewujudkan keadilan, dan ketiga menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia sebagai segi memanusiakan manusia. Tadi tujuan hukum, sekarang fungsi hukumnya adalah untuk mengatur sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sarana mewujudkan keadilan sosial dan sosial lahir batin. 3. Penggerak pembangunan. Nah, sumber hukum formal yang ada di Indonesia itu ada 5 bagian, yaitu undang-undang, hukum tidak tertulis atau kebiasaan atau hukum adat. Ketiga, keputusan hakim, jurisprudensi, keputusan hakim yang sudah pernah dibuat. Keempat, traktat, dan kelima, doktrin. Dan yang terakhir adalah bisa disimpulkan bahwa sebagai sebuah negara yang merdeka, negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tata hukum sendiri. Meski Indonesia telah merdeka, tata hukum Indonesia belum sepenuhnya dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki produk hukum warisan dari Belanda sebagai dasar dalam penegakan keadilan Indonesia. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depannya Indonesia memiliki sebuah aturan atau hukum yang asli buatan bangsa Indonesia sendiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan tentang sistem hukum di Indonesia yang di dalamnya membahas tentang makna, karakteristik, dan penggolongan hukum yang ada di negara Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.